Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komariah, NPM 1931060106. Prodi Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Makna Bahagia pada Lajang Dewasa Madya. Di sini untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan. Di sini penulisnya ada dua. Yang pertama yaitu Muhammad Syarif Hidayatullah dan Raina Melia Larasati. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Nah, jurnal ini melatar belakangi permasalahan yang dialami lajang pada dewasa madya. Di Indonesia ini masih banyak individu yang telah memasuki masa dewasa madya namun masih berstatus masih belum menikah dan membina keluarga. Individu yang belum menikah dalam masyarakat biasa disebut dengan lajang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami tentang kebahagiaan pada individu yang telah memasuki masa dewasa madya namun berstatus lajang. Metodologi kualitatif dengan perspektif fenomenologi digunakan untuk menggali data dari partisipan penelitian, yaitu individu dewasa madya yang berstatus lajang. Kebahagiaan yang mereka rasakan berupa proses memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, realistis terhadap masa depan, dan adanya makna dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi latar belakang dari masalah ini yaitu di Indonesia masih ada individu yang sudah memasuki dewasa madya namun masih berstatus lajang atau belum berhubungan atau belum menikah dan belum berkeluarga. Nah, di sini tujuan peneliti yaitu ingin memahami tentang kebahagiaan atau makna bahagia bagi lajang yang sudah memasuki masa dewasa madya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar teori. Nah, menurut Seligman menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan konsep yang partisipatif karena setiap individu memiliki tolak ukur yang berbeda-beda. Setiap individu juga memiliki faktor yang berbeda sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan untuknya. Faktor-faktor itu antara lain uang, status pernikahan, kehidupan sosial, usia, kesehatan, emosi negatif, pendidikan, iklim, ras, dan jenis kelamin, serta agama atau tingkat religiusan seseorang. Nah, jadi menurut Seligman ini, kebahagiaan merupakan konsep yang partisipatif karena setiap individu memiliki tolak ukur yang berbeda dan setiap individu juga bisa mendatangkan kebahagiaan untuknya karena faktor-faktor berikut ini ya, seperti uang, kemudian status pernikahan, kemudian kehidupan sosial, usia, dan lain sebagainya. Itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri pada masa usia dewasa madya dengan berbagai keadaan yang dihadapi oleh masing-masing, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan pada usia madya seperti halnya pada usia manapun, timbul dan dialami apabila kebutuhan dan keinginan seorang pada waktu tertentu terpenuhi dan terpenuhi. Nah, jadi pada masa dewasa madya, kebahagiaan itu sama seperti halnya pada usia manapun, yaitu timbul apabila kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi dengan sempurna. Jadi mereka akan merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi sebenarnya makna kebahagiaan bagi dewasa madya ini sama saja seperti masa pada umumnya atau usia manapun, yaitu apabila keinginannya dan kebutuhannya itu terpenuhi. Nah, selanjutnya pria atau wanita lajang semakin meningkat. Survei pada tahun 1970 diketahui pria yang belum menikah di antaranya 9-30% pada rentang usia 30-34 tahun. Selanjutnya, setiap tahun angka pria lajang semakin bertambah hingga pada tahun 2000 bertambah hingga 40%. Pria yang memutuskan untuk tidak menikah. Keadaan yang sama pun terjadi di Jepang pada tahun 2010. Dari hasil survei ditemukan 7.000 pria dan wanita lajang yang memutuskan untuk tidak menikah. Pada bagian
Pada bagian kebahagiaan rumah tangga, individu berstatus lajang menduduki peringkat terendah dengan 62,32. Ini artinya bahwa dalam hal berumah tangga, individu berstatus lajang memiliki indeks kebahagiaan yang rendah. Nah, jadi di Indonesia ini pria dan wanita lajang itu semakin meningkat, apalagi memasuki tahun 2000 itu sampai 40%, dan pria yang memutuskan untuk tidak menikah. Dan keadaan ini pun sama seperti di Jepang, yaitu pada tahun 2010 hasil survei ditemukan ada 70.000 pria dan wanita lajang yang memutuskan untuk tidak menikah. Kemudian di sini ada namanya metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah analisa data fenomenologi transendental. Dari Van Gaan, penelitian dilakukan mulai dari studi pendahuluan melalui wawancara dan pengamatan terhadap para calon subjek dan informan-informan yang relevan dan terkait dengan kehidupan para calon subjek dan pelaksanaan pengambilan data. Selanjutnya, analisa data pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penelitian mengikuti pola zigzag, yaitu peneliti ke lapangan mencari informasi, kemudian menganalisis data dan yang diperoleh. Kembali ke lapangan lagi untuk mendapatkan lebih banyak informasi, kemudian menganalisis data dan seterusnya. Peneliti melakukan analisis data fenomenologi transendental, lebih lanjut dilakukan pengujian kredibilitas data dan verifikasi penelitian. Nah, jadi metode yang digunakan ini adalah metode analisa fenomenologi transendental, di mana peneliti itu melakukan pendahuluannya menggunakan wawancara dan pengamatan terhadap para calon subjek dan informan-informan relevan yang terkait dengan kehidupan para calon subjek dan pelaksanaan pengambilan data tersebut. Kemudian peneliti terjun ke lapangan untuk mencari informasi, kemudian setelah mencari informasi, menganalisis data yang diperoleh, kemudian datang lagi ke lapangan dan lebih mencari informasi yang lebih banyak, kemudian menganalisis lagi datanya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu partisipan adalah seorang pria lajang yang telah memasuki masa dewasa madya. Keadaannya saat ini adalah seorang pengangguran dan hidup menumpang pada adik kandungnya. Partisipan merupakan seorang pengidap skizofrenia dan telah diagnosis skizofrenia residual dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang yang pada umumnya. Meskipun tetap teratur mengonsumsi obat, hingga umurnya yang memasuki 41 tahun pada tahun ini, partisipan masih menyandang status lajang. Pada studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada kerabat dekat partisipan memiliki keinginan untuk menikah, namun hingga sekarang pada kenyataannya partisipan tetap bertahan sebagai lajang. Nah, pada kasus ini ada seorang pria yang memasuki umur 41 tahun. Dia mengidap penyakit skizofrenia dan dia hidup seorang pengangguran dan hidup menumpang pada adik kandungnya. Kemudian peneliti melakukan penelitian pada kerabat dekat partisipan itu sebenarnya ingin menikah, namun pada kenyataannya hingga saat ini partisipan tetap bertahan sebagai lajang. Selanjutnya, contoh kasus kedua yaitu partisipan yang kedua ini adalah seorang wanita yang telah memasuki masa dewasa madya. Sedikit berbeda dengan partisipan pertama, namun sama-sama merupakan keterbatasan yang dimiliki individu. Kalau tadi itu adalah seorang yang mengidap penyakit, kemudian seorang pengangguran. Nah, wanita ini adalah penyandang tunanetra atau mengalami kebutaan sejak lahir. Nah, partisipan berumur 59 tahun ini sedang pada tahap pendidikan dan pembimbingan di Panti Bina Netra Fajar Harapan. Nah, ini sebenarnya sama, dia juga ingin menikah, namun pada kenyataannya sampai hingga saat ini masih menyandang status lajang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian, kedua partisipan masuk tipe lajang involuntary stable single, yaitu tipe ini adalah tipe lajang yang tidak pernah menikah namun ingin menikah, akan tetapi belum menemukan pasangan yang tepat. Tipe ini juga meliputi individu dengan keterbatasan fisik atau psikologis yang membuat mereka terbatas dalam mencari pasangan hidup.
mereka dapat menerima kemungkinan status lajang sampai status yang permanen dalam hidupnya. Nah, jadi hasil penelitian lajang tadi, yaitu kedua tipe tadi sebenarnya ingin menikah, namun hingga saat ini akan tapi belum menemukan pasangan yang tepat. Mungkin karena adanya faktor keterbatasan fisik dan psikologis yang membuat mereka belum mencari atau belum menemukan pasangan hidupnya. Atau bisa jadi mereka dapat bisa jadi kemungkinan besar mereka bisa menyandang status lajang permanen dalam hidupnya. Kemudian, hasil penelitian berupa tabel. Nah, di sini ada nama, usia, jenis kelamin, urutan kelahiran, dan riwayat kesehatan. Nah, nama inisial IW, usia 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, urutan kelahiran anak ke-1 dari 5 bersaudara, riwayat kesehatannya diagnosis skizofrenia residual yang kasus pertama tadi. Kemudian yang kedua yaitu nama inisial SF, usia 59 tahun, jenis kelamin perempuan, urutan kelahiran anak ketiga dari 7 bersaudara. Kemudian riwayat kesehatannya tunanetra dari lahir. Nah, itu hasil penelitian berupa tabel bahwasannya kebahagiaan adalah sebuah konsep subjektif individu yang ditandai dengan emosi-emosi positif. Hasil penelitian yang dilakukan pada kedua partisipan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam memandang kebahagiaannya, yakni keduanya bahagia dengan segala hal yang didapat hingga saat ini dan menikmati hidup apa adanya. Mereka berdua memandang kebahagiaan yang mereka dapat adalah bagian dari proses. Kebahagiaan mereka tidak terbebani tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kebahagiaan yang mereka rasakan ini terlihat dari beberapa aspek kebahagiaan, yakni pertama, keduanya memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Selanjutnya, memiliki optimisme yang realistis terhadap masa depan. Jadi mereka tidak mempermasalahkan status lajangnya tersebut. Mereka bahagia apabila mereka dapat menurut mereka kebahagiaan adalah bagian dari proses. Jadi mereka tetap menikmati hidupnya dengan bahagia. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir mengenai mengkritis jurnal. Nah, dapat saya kritis dari jurnal yang telah saya baca bahwasannya kebahagiaan lajang pada dewasa madya. Ada beberapa perbedaan antara kedua partisipan tersebut. Partisipan pertama memerlukan obat untuk menjaga kestabilan emosi dan pikirannya, sedangkan partisipan kedua menerjunkan diri pada kegiatan keagamaan yang partisipan anggap membawa kebahagiaan untuknya, sekaligus menjadi fasilitas untuk melepas dari masalah. Kemudian jurnal tersebut sudah bagus karena telah membahas definisi kebahagiaan lajang pada dewasa madya. Dengan begitu kita sebagai pembaca lebih tahu apa itu kebahagiaan bagi lajang di masa dewasa madya serta penyebabnya apa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.